perhatikan bahwa di layout kita itu ada semacam progress bar ya. Saya kasih lihat dulu yang student list itemnya. Saya kasih lihat layout kita. Oh ya, sorry, kita nggak punya progress bar. Teman-teman, biasanya em, kita bisa kasih semacam progress bar yang jalan muter begitu ya, untuk mengindikasikan ada sesuatu yang loading gitu kan. Nah, ada trik yang menurut saya keren, yaitu apa? Kita bisa nambahkan progress bar, taruh aja di atasnya image student dengan posisi yang di tengah-tengah gambar. Oke, jadi em, progress bar-nya ini akan muncul, muter begitu ya. Nah, setelah image student-nya itu sukses keload, maka image student-nya ini akan menutupin progress bar. Jadi kita tidak usah lagi menyembunyikan progress bar setelah image student-nya selesai keload ya. Tinggal tunggu aja image student-nya muncul, maka dia otomatis menutupi progress bar. Oke, baik, selanjutnya adalah kita akan pindah ke layout yang ini. Layout student detail, teman-teman buka. Ini saya stop dulu ya, saya stop dulu. Silakan dibuka layoutnya, layout fragment student detail. Ini adalah sebuah form standar, sebuah form biasa ya, seperti ini. Kita akan mengconvert form ini menjadi data binding ya. Kita lompat ke bagian XML-nya, lalu klik frame layout-nya, lalu kita klik convert to data binding layout. Ya, seperti biasa, variabel pertama yang kita ciptakan di sini adalah tentu saja adalah variabel student. Oke, variabel student yang com Menteri Dev, kemudian student project, kemudian model, kemudian student ya. Itu yang pertama, oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu dibayangkan. Yang pertama adalah foto. Fotonya sih tinggal kalian kasih apa namanya image URL selesai. Kita lakukan dulu fotonya. Cari image view-nya yang ini ya, image student ini. Kemudian kita akan hapus src-nya ini kita hapus jadikan Android image URL, kemudian kita akan ambil dari apa namanya student dot foto URL itu yang pertama. Oke. Kemudian ada nama, sorry, ID, nama dan seterusnya. Kita satu persatu kita cek student ID yang ini, tambahkan Android text sama dengan add kurung kurung awal student dot ID. Seperti itu. Nah, itu student ID. Oke, kemudian mungkin saya akan tambahkan apa namanya enable sama dengan false ya. Biasanya sih supaya student ID ini nggak bisa diedit gitu ya. Jadi kita jadikan false. Scroll ke bawah sedikit, carilah name Android text add student.name. Nah, supaya student name-nya ini bisa diedit dan otomatis memperbarui objeknya, kita jadikan ini menjadi two-way binding. Cara menjadikan two-way binding silakan dikasih sama dengan. Oke, langsung aja pindah ke bawah, carilah tanggal ya, date, birth of date. Di sini kita kasih Android text add kurung kurung awal student dot bod ya. Kemudian ini sama dengan lagi. Oke, terakhir scroll lagi ke bawah, carilah font Android text add sama dengan student dot un ya demikian. Oke, dan yang terakhir ini adalah button update ya, tapi karena saya tidak punya API-nya untuk update, jadi nanti aja kita handle ini. Oke, jadi sementara kita sudah punya semuanya. Nah, sekarang seperti biasa bagaimana menginitialize variable student ini. Perhatikan objek atau kelas yang menghandle layout ini adalah fragment detail student detail fragment. Silakan teman-teman buka student detail fragment. Nah, ini ya. Jadi yang menginitialize atau memakai layout tadi adalah kelas ini. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini ya fragment student detail bindingnya di situ. Dan di layout ini, sorry, di fragment ini yang dilakukan adalah dia punya akses ke view model, lalu ada function fetch ya, di mana function fetch-nya ini dia akses data dari API begitu ya. Kemudian em, dia memiliki namanya live data,
Lalu kita observe di bagian display student ya. Jadi ini adalah coding untuk mengobserve live data tersebut. Nah, ini kita sudah tidak butuhkan lagi ya, teman-teman ya, si codingan ini. Jadi ini kita bisa delete atau teman-teman komen. Oke, komen ya. Kenapa? Karena ini semua sudah kita replace dengan data binding. Oke, langsung saja kita setup variable student yang ada di layout. Enter, kita ketik binding dot student, nama variabelnya sama dengan it. Kenapa it? Ya, silakan aja di hover. It ini adalah student ya dari view model. Teman-teman bisa cek view modelnya untuk melihat bahwa it ini adalah variable student. Oke, that's it, that's all ya. Jadi tinggal kita run dulu. Saya coba testing, kita run dulu. Oke, ini jalan ya. Kita klik salah satu detail. Nah, data bindingnya jalan mulai dari ID, nama, tanggal, phone, dan fotonya juga keload. Nah, teman-teman, problemnya di sini adalah tidak peduli siapa siapa mahasiswa yang kita klik, hasil datanya sama. Ini kenapa seperti itu? Ini karena em, di view modelnya, silakan coba dibuka detail view modelnya. Kita bisa lihat di situ hardcode ya, teman-teman ya. Jadi view modelnya tuh function fetch-nya itu hardcode. Nah, kita akan coba betulin setelah ini.